Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid itu seorang ulama karismatik berasal dari Pancor, Lombok, Nusa Tenggara Barat. Beliau ini lahir pada tanggal 20 April 1908 Masehi. Dari pasangan seorang ayah yang soleh, alim dan kaya. Namanya Tuan Guru Abdul Majid. Dan seorang ibu yang sangat solehah, yang rajin ibadah, Al-Ustazah Al-Hajjah Halimatus Sa'diyah. Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid ini diberikan nama oleh ayahnya dengan nama Muhammad As-Sagab, dipanggil Segep. Salah satu nama yang dianjurkan oleh dua orang ulama yang datang kepada ayahnya pada suatu malam. Satu ulama berasal dari Hadramaut, Yaman, dan salah satu ulama dari Maghribi. Dua ulama ini ternyata adalah namanya sama, Sagab, sehingga menyampaikan kepada ayahnya pada malam itu yang merupakan pengalaman ruhani ya, bahwa besok anakmu akan lahir, kasihlah nama dia dengan nama As-Sagab, yang artinya adalah atapnya para wali-wali di zamannya. Sehingga apa yang menjadi amanah dua orang wali besar ini benar-benar terjadi dalam kehidupan Sagab kecil. Dari kecilnya beliau ini sosok yang sangat jujur, sangat mengedepankan tanggung jawab yang luar biasa. Segala amanah yang diberikan oleh ayahnya terkait dalam mengaji, dalam bermuamalat dengan orang lain, bahkan dalam menjaga setiap kepercayaan orang tuanya benar-benar dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Beliau adalah seorang ulama yang dalam hidupnya hampir mendermakan seluruh waktunya untuk mengajar. Maka salah satu thariqah beliau adalah thariqatut ta'lim, ya, thariqah mengajarkan ilmu tanpa henti. Bahkan beliau sering mengatakan, aku ini adalah laksana matahari. Aku wakafkan umurku untuk agama Allah yang mulia ini. Sehingga itulah ada cerita dokter yang datang kepada beliau menasihati Syekh Zainuddin itu untuk berhenti mengajar karena sudah mulai rusak pita suaranya. Tapi kemudian beliau mengatakan, aku ini adalah laksana matahari yang terbit di timur dan tenggelam di barat. Hanya mati, hanya mautlah yang bisa menghentikanku untuk berdakwah. Beliau dengan riang dan gembira terus berdakwah, ya, menampilkan Islam yang rahmatan lil alamin. Dan dalam hidupnya beliau itu adalah sosok yang sangat sederhana. Beliau selalu menggunakan mobil tua berwarna putih yang disebut dengan mobil perjuangan. Padahal saat itu beliau sudah memiliki puluhan bahkan ratusan ribu santri dan jamaah. Bangunan-bangunan berdiri tegak lebih dari 15 hektar, lantai 2 dan lantai 3. Kalau beliau meminta materi, maka itu akan sangat mungkin. Karena saking kayanya Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid, beliau lupa di mana tanahnya, di mana asetnya. Tiba-tiba ada orang datang membawakan hasil panennya. Lalu beliau bertanya, ini hasil panen dari sawah yang mana? Nah, lalu dari sawah yang di sana Tuan Guru. Oh, lupa saya. Begitulah hidup beliau yang hampir tidak ada ya bahasa-bahasa ataupun kecenderungan keterikatan batin beliau dengan materi-materi yang sebenarnya sangat banyak yang beliau miliki. Beliau termasuk salah seorang ulama yang diberikan gelar pahlawan nasional. Ini tentu kalau kita membuka lembaran sejarah bahwa Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid ini adalah bukan hanya seorang dai, tapi beliau adalah seorang mujahid.
Musola pertama kali saja tempat beliau mengajar namanya Musola Al-Mujahidin. Para santri dibekali ilmu bela diri. Mereka dianjurkan untuk belajar bela diri di sebuah kampung namanya Kerongkong, yang sampai hari ini juga masih menjaga ilmu bela diri asli Sasak. Di situ mereka belajar. Habis pulang dari situ kemudian diisi lagi dengan ilmu-ilmu batin atau asma-asma, dengan harapan bahwa suatu saat mereka akan menjadi para mujahidin, para pejuang yang akan membela NKRI. Dan benarlah, adik beliau wafat beserta beberapa murid-murid terbaiknya dan jamaah-jamaah kesayangan beliau, yang ini mengantarkan beliau mendapatkan gelar pahlawan nasional karena beliau ikut terlibat mendesain, merancang, bahkan ikut terjun zahir dan batin dan bahkan materinya untuk perjuangan NKRI yang beliau cintai. Beliau ini adalah seorang ulama yang lebih kental sisi kesufiannya ya. Setiap halakoh-halakoh ilmu pengetahuan berdasarkan informasi dari para murid-murid terdekat beliau selalu diwarnai dengan kajian-kajian tasawuf. Beliau ini memiliki banyak sekali murid, ya, ribuan murid-murid yang bahkan menekuni salah satu tarekat yang menjadi karya beliau, tarekat Hizib Nahdlatul Wathon. Bahkan beliau memiliki murid-murid yang dipercayakan untuk memegang amanah seperti wirid khusus Nahdlatul Wathon, wirid nur, dan wirid-wirid lain yang itu masanya sampai ribuan. Ini barangkali yang membedakan beliau dengan tokoh-tokoh yang lain dari sisi kuantitas dan kualitas murid-murid itu yang luar biasa banyaknya. Yang kedua, beliau adalah sosok ulama yang sangat tekun dalam belajar, tekun dalam mendalami ilmu-ilmu Al-Quran. Bahkan salah satu karya beliau misalnya adalah Nazom Batu Ngompal. Ketika beliau melihat tata cara belajar masyarakat Sasak terkait dengan Al-Quran yang tidak sesuai dengan tajwid dan tahsin, beliau menuliskan karya seputar itu. Dalam proses pembelajaran Al-Quran itu, beliau menitik beratkan kajian Quran yang berdasarkan tasawuf, seperti konsep keikhlasan, konsep keyakinan, dan konsep keistiqomahan yang selalu beliau ucapkan dan bahkan beliau jadikan jargon: yakin, ikhlas, dan istiqomah. Inilah sentral daripada ajaran tasawuf Maulana Syekh Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid. Selain memang pokok perjuangan yang selalu beliau ajarkan adalah iman dan takwa, dan inilah yang selalu ya beliau tulis dalam karya-karya beliau, terutama dalam wasiat renungan masa. Salah satu misalnya saya bacakan: karena insan dijadikan Tuhan mengabdikan diri sepanjang zaman, bukan pokoknya makan dan makan, tapi pokoknya bersihkan iman. Ini salah satu kutipan wasiat renungan masa yang menunjukkan bahwa pokok dari ajaran tazkiyatun nafs dari Syekh Zainuddin itu adalah iman dan takwa. Bahkan beliau mengatakan bahwa in akramakum indi, semulia-mulia kalian di sisiku adalah orang yang paling bermanfaat untuk Nahdlatul Wathon, dan kemanfaatan itu dalam bingkai iman dan takwa. Makanya beliau selalu menasihati para murid-muridnya dari generasi ke generasi, dan inilah yang masih berjalan sampai hari ini di dalam hati sanubari para santri-santri dari Sabang sampai Merauke, dalam dan luar negeri, yaitu yakin bahwa apa yang diajarkan
itu dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ikhlas dalam berjuang, tidak pernah menuntut, tidak pernah mencari hak, tapi lebih pada bagaimana melaksanakan kewajiban dengan sebaik-baiknya. Sebagaimana yang telah saya singgung sebelumnya, bahwa ajaran sentral dari Maulana Syekh itu adalah bagaimana semua amaliyah dari murid-murid beliau itu kembali kepada iman dan takwa. Iman dan takwa inilah yang selalu beliau jargonkan, pokoknya NW, pokok NW, iman dan takwa. Itu sentral dari semua aktivitas-aktivitas keruhanian ataupun aktivitas keorganisasian warga Nahdlatul Wathon yang menjadi murid beliau. Selanjutnya, Syekh Zainuddin itu dalam banyak kesempatan memperlihatkan bagaimana keikhlasan beliau dalam berjuang. Dan ini menjadi salah satu maqamat dalam ilmu tasawuf. Suatu saat beliau memegang uang banyak sekali. Lalu beliau injak di hadapan ratusan bahkan ribuan murid-muridnya. Setelah diinjak-injak, beliau mengatakan, inilah yang menjadi sebab rusaknya orang-orang baik di atas muka bumi ini, rusaknya umat Islam. Tetapi setelah beliau injak, beliau ambil kembali uang itu dan mengatakan, kita juga butuh duit ini untuk membangun peradaban umat Islam yang lebih baik. Itu salah satu contoh bagaimana Maulana Syekh menempatkan Allah dalam hati sanubari setiap para murid-muridnya, dan itu yang masih ada sampai saat ini. Syekh Zainuddin itu termasuk salah satu ulama yang memiliki karya lebih dari 3. Banyak berarti kan. Dalam bidang ilmu ulumul Quran, ada dalam bidang al-mawaris, ada dalam bidang ilmu badi min ilmil bayan, ada juga dalam bidang ilmu-ilmu yang lain. Sayangnya ada sebagian daripada karya-karya itu tidak saya dapatkan secara pribadi, tetapi berdasarkan informasi karya-karya itu pernah dituliskan oleh Maulana Syekh, termasuk dalam bidang tauhid. Cara membacanya dengan cara memahami baik dan benar bahasa Arab, karena karya-karya itu juga dituliskan dengan menggunakan bahasa Arab. Ada juga dalam bentuk syair-syair, karena Maulana Syekh itu adalah seorang yang jago arut. Bahkan beliau sering mendapatkan prestasi dalam bidang ilmu syair menyair ini. Tetapi karya yang lain itu adalah banyak sekali dalam bentuk lagu-lagu, karya-karya Maulana Syekh dalam bentuk syair-syair. Dan tentu untuk mengetahuinya adalah selain kita menguasai bahasa Arab, kita juga tentu dituntut untuk mengetahui sebagian kosakata bahasa Sasak yang menjadi rangkaian daripada susunan syair-syair karya beliau itu. Adapun salah satu karya yang luar biasa dari Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid itu adalah Himpunan Hizib Nahdlatul Wathon, yang kemudian nanti lahir torekotnya, torekot Hizib Nahdlatul Wathon. Di situ kumpulan doa-doa terbaik dari para nabi dan rasul, para ulama-ulama salafus soleh yang dihimpun oleh beliau, disusun bagus dan kemudian dihaturkan kepada gurunya Syekh Muhammad Hasan Al-Masyad, yang kemudian mendapatkan acungan jempol karena keindahan susunannya dan karena karomat, mazayat, kemuliaan, keutamaan di dalamnya. Maka mudah-mudahan hizib yang luar biasa ini kita miliki, sehingga kita juga mendapatkan faedah keutamaan dari hizib ini. Selanjutnya adalah ada buah karya beliau yang luar biasa, merupakan pengalaman ruhani beliau, pengalaman spiritual beliau, dan pengalaman beliau dalam bidang politik, dakwah, dan lain sebagainya, yaitu di dalam wasiat renungan masa yang menjadi karya yang dipuji oleh para profesor-profesor dari UGM saat itu. Sehingga ada profesor yang datang dan bertanya ke Maulana Syekh, benarkah Anda yang menulis wasiat renungan masa ini? Beliau mengatakan benar.
Lalu profesor itu kemudian menjadi keluarga besar Nahdlatul Wathon disebabkan karena kemuliaan yang ada dalam wasiat renungan masa itu. Ajaran-ajaran Maulana Syekh itu sejatinya merupakan adalah ajaran yang diwarisi oleh beliau dari para ulama-ulama salafus soleh dan para anbiya, terutama Nabi besar Muhammad SAW. Ajaran-ajaran itu selalu bisa diserap dengan baik, bahkan bisa diamalkan oleh generasi-generasi kita di masa sekarang ini. Terutama bagaimana ajaran beliau tentang keyakinan, keikhlasan, kemudian keistiqomahan, dan terakhir adalah kesabaran. Dalam konteks hari ini, anak-anak itu dibawa dalam dunia serba materi. Segala hal diukur dengan uang. Pada ujungnya kemudian mereka akan bosan karena tidak menemukan kebahagiaan sejatinya ada di situ. Oleh Syekh Zainuddin mengatakan bahwa sesuatu yang paling indah dalam diri kita ini, sesuatu yang manis dalam diri kita ini adalah iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian beliau mengatakan bahwa kalian ini kalau ingin mendapatkan saadah, kebahagiaan, selain ittiba kepada Al-Quran, ikut kepada ajaran baginda Rasulullah SAW, juga mengikuti ajaran para ulama salafus soleh. Itulah sebagai kunci kebahagiaan kita hidup di atas muka bumi ini. Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid juga senantiasa mewasiatkan, terutama dalam baiatnya, untuk taat, patuh kepada Allah, kepada Rasulullah, kepada guru-guru, kepada kedua orang tua, dan kepada semua umat manusia dalam bingkai mengambil kemaslahatan bersama